Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pembahasan mat'un mu'in yang seterusnya. Bersiwak bukan hanya menjadi sunnah wudu, tetapi juga disunnahkan ketika kita membaca Al-Quran, membaca hadisnya Rasulullah SAW, belajar ilmu syariat, berubahnya mulut. Yang dimaksud berubah di sini bisa dua hal. Yang pertama bau, yang kedua warna. Bisa warna mulut ini berubah karena kita makan buah naga dan sebagainya. Juga disunahkan bersiwak ketika kita sudah memakan sesuatu yang berbau tidak sedap seperti jengkol, pete dan sebagainya. Juga ketika gigi kita kuning, bangun dari tidur atau akan tidur, masuk masjid, masuk rumah, pada waktu sahur dan saat akan mendaki kematian, seperti yang ditunjukkan oleh hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa ruh ini dapat mempermudah keluarnya ruh dari jasad. Berdasarkan hadis ini maka ulama mensunnahkan orang yang sakit untuk bersiwak karena takut sakitnya adalah sakit yang akan membawa dia meninggal dunia. Ada perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelum kita bersiwak, diantaranya adalah menyela-nyela gigi. Pakai tusuk gigi itu supaya sisa makanan hilang. Atau menyela ini bisa dilakukan setelah bersiwak, tidak apa-apa. Mana yang lebih utama antara siwak dan menyela gigi? Maka ulama mengatakan lebih utama bersiwak. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan menyela gigi lebih utama. Dan ketika kita tidak punya siwak, kita meminjam siwak milik orang lain, itu hukumnya tidak makruh asalkan yang punya siwak mengizinkan. Atau kalau punya teman akrab kita sudah tahu, menyangka kuat bahwa yang memiliki siwak akan ridho. Jika kedua hal ini tidak berlaku, maka hukumnya haram memakai siwak orang lain. Dan siwak hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa dan telah tergelincir matahari dari tengah langit. Jika si mulutnya dia tidak berubah baunya karena tidur, maka hukumnya makruh bersiwak. Sunahan yang seterusnya ialah berkumur dan menyengat air ke hidung, sebab mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Batas minimal berkumur dan menyengat ialah yang penting air sampai kepada mulut dan hidung. Tidak disyaratkan dalam keabsahan kedua hal ini memutar air dalam mulut, memuntahkan air, menyemprotkan air dari hidung. Ini tidak menjadi syarat kesunahan, tetapi ini adalah kesunahan lain. Sunnahkan juga membuat satu cidukan untuk berkumur dan menyengat air. Disunahkan juga mengusap seluruh kepala, karena mengikuti hadis dari Rasulullah SAW dan juga keluar dari khilaf ulama. Keluar dari khilaf ulama hukumnya sunnah. Kenapa? Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik, mengusap kepala itu wajib seluruhnya. Kalau seseorang ingin meringkas tidak mengusap seluruh kepala, maka bagian yang paling utama diusap dari kepala ialah ubun-ubun. Wallahu a'lam bishawab.